Produksi susu nasional hingga hari ini masih menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Di balik meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk susu, sektor hulu justru masih bergulat dengan tantangan lama yang belum sepenuhnya terurai. Struktur industri yang didominasi peternak kecil menjadi salah satu faktor utama yang membuat produksi susu dalam negeri sulit berkembang cepat. Sebagian besar peternak sapi perah di Indonesia masih menjalankan usaha dalam skala rumah tangga. Mereka tersebar di wilayah pedesaan, terutama di Jawa Timur dan Jawa Barat, dua daerah yang selama ini menjadi tulang punggung produksi susu nasional. Namun, keterbatasan skala usaha membuat produktivitas sulit meningkat secara signifikan. Sementara itu, usaha peternakan modern berskala besar yang mampu menghasilkan susu dalam jumlah tinggi masih relatif sedikit. Kondisi ini menjadi perhatian serius para peneliti dan pembuat kebijakan. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, R. Nunung Nuryartono, menilai bahwa persoalan produksi susu nasional tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Dibutuhkan intervensi berbasis teknologi dan inovasi yang dirancang secara sistematis agar mampu menjawab tantangan struktural yang sudah berlangsung lama. Menurut Nunung, peningkatan produktivitas menjadi kunci utama. Namun produktivitas tidak hanya soal jumlah sapi atau luas lahan, melainkan bagaimana teknologi dapat membantu peternak bekerja lebih efisien dan menghasilkan susu dengan kualitas lebih baik. Ia menekankan pentingnya penyediaan teknologi tepat guna yang benar-benar sesuai dengan kondisi peternak kecil di lapangan. Hal ini seharusnya menjadi gambaran baru pembangunan sektor peternakan sapi perah di Indonesia. Tidak hanya sebatas pengembangan dari sisi penelitian, tetapi juga perlu didorong agar inovasi ini benar-benar sampai ke tangan peternak. Paling tidak, dalam pengembangannya ada 3 pilar strategis utama yang menjadi kunci keberhasilannya. Pilar pertama adalah peningkatan genetik ternak. Melalui pendekatan ini, kualitas sapi perah diharapkan semakin baik, sehingga mampu menghasilkan susu lebih banyak dengan kondisi kesehatan yang lebih stabil. Selama ini, rendahnya produktivitas sapi perah di Indonesia sering dikaitkan dengan faktor genetika. Banyak sapi yang belum memiliki karakter unggul untuk produksi susu tinggi. Dengan program pemuliaan dan penguatan genetik, produktivitas dapat meningkat tanpa harus menambah jumlah ternak secara besar-besaran. Pilar kedua adalah penerapan pertanian cerdas berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan Internet of Things atau IoT. Teknologi ini memungkinkan peternak memantau kondisi ternak secara real-time, mulai dari kesehatan, pola makan, hingga produksi susu harian. Sensor digital dapat membantu mendeteksi gejala penyakit lebih awal, mengatur pemberian pakan secara otomatis, serta meningkatkan efisiensi operasional peternakan. Bagi sebagian orang, teknologi semacam ini mungkin terdengar futuristik, namun Nunung menegaskan bahwa teknologi tersebut sebenarnya sudah tersedia dan siap diterapkan. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana memastikan inovasi itu dapat diakses oleh peternak kecil yang memiliki keterbatasan modal dan literasi teknologi. Pilar ketiga yang dikembangkan adalah inovasi pakan. Dalam industri peternakan sapi perah, pakan merupakan komponen biaya terbesar sekaligus faktor penentu kualitas susu. Melalui riset nutrisi dan pemanfaatan bahan lokal, BRIN berupaya menghadirkan formula pakan yang lebih efisien, murah, namun tetap bernutrisi tinggi. Pendekatan ini penting karena banyak peternak kecil menghadapi fluktuasi harga pakan yang seringkali menggerus keuntungan mereka. Dengan inovasi pakan berbasis riset, ketergantungan terhadap bahan impor dapat dikurangi sekaligus meningkatkan keberlanjutan usaha peternakan. Di tengah berbagai upaya tersebut, permintaan susu nasional justru terus meningkat. Program pemenuhan gizi nasional yang digagas pemerintah, termasuk program makanan sekolah, mendorong kebutuhan produk susu dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Jika produksi dalam negeri tidak mampu mengejar permintaan, maka ketergantungan terhadap impor susu akan semakin besar. Karena itu, Nunung menilai Indonesia membutuhkan peta jalan pengembangan industri susu yang jelas dan terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Pembangunan peternakan sapi perah berkelanjutan kini menjadi prioritas nasional. Namun keberhasilan program ini tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, petani, dan lembaga riset agar transformasi sektor susu berjalan efektif. Dengan kolaborasi yang kuat, sektor ini dapat menjadi peternakan sapi perah yang tangguh sehingga berdampak terhadap kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain aspek produksi, Nunung juga menyoroti pentingnya pendekatan pembangunan yang lebih menyeluruh. Ia menekankan bahwa industri susu masa depan harus mampu menyeimbangkan 3 pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi, atau yang sering disebut sebagai konsep planet, people, dan profit. Dalam praktiknya, pendekatan ini berarti peternakan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah konkret adalah integrasi pengelolaan ternak dengan pengelolaan lahan dan pemanfaatan limbah melalui konsep ekonomi sirkular. Limbah peternakan misalnya dapat diolah menjadi pupuk organik atau energi biogas yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
Dengan demikian, aktivitas peternakan tidak lagi dipandang sebagai sumber pencemaran, melainkan bagian dari sistem ekonomi berkelanjutan. Untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut, BRIN juga mendorong koordinasi lintas sektor dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perdagangan. Sinergi antar lembaga dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan parsial. Pengembangan industri susu membutuhkan ekosistem kebijakan yang saling mendukung, mulai dari produksi, distribusi, hingga penguatan pasar domestik. Tanpa koordinasi yang kuat, inovasi teknologi berisiko berhenti di tahap penelitian tanpa memberikan dampak nyata di lapangan. Dalam kerangka kebijakan nasional, Nunung menjelaskan terdapat 5 tujuan utama yang menjadi fokus pengembangan industri susu Indonesia. Pertama, meningkatkan produksi dan produktivitas susu nasional. Kedua, mengurangi ketergantungan terhadap impor produk susu. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Keempat, memperkuat sistem peternakan berkelanjutan. Dan kelima, memperkuat rantai nilai industri susu dari hulu hingga hilir. Menurutnya, kelima tujuan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Peningkatan produktivitas misalnya tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi nasional, tetapi juga langsung meningkatkan pendapatan peternak sekaligus mengurangi kebutuhan impor. Pada akhirnya, masa depan industri susu Indonesia bergantung pada keberhasilan transformasi yang sedang dirintis saat ini. Tantangan struktural memang masih besar, namun peluang juga terbuka lebar seiring meningkatnya permintaan dan kemajuan teknologi. Jika inovasi mampu menjangkau peternak kecil dan kolaborasi lintas sektor berjalan konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian pangan berbasis produk susu. Bagi jutaan peternak di pedesaan, perubahan ini bukan sekedar soal produksi, melainkan harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha mereka di tengah perubahan zaman.